Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Diincar Ular untuk Dijadikan Tumbal. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cerita dari seorang praktisi yang pernah menangani pasiennya, yang hampir dijadikan tumbal oleh seseorang. Awal ceritanya, sebut saja namanya adalah Pak Wiryo. Dia ini seorang praktisi yang dikenal oleh lingkungan sekitar. Beliau dikenal bukan hanya sebagai seorang dukun, tapi beliau seorang guru ngaji, sekaligus sebagai praktisi. Pak Wiryo saat itu didatangi oleh salah satu keluarga korban. Sebut saja namanya adalah Pak Wandi. Pak Wandi ini meminta tolong kepada Pak Wiryo kalau ada salah satu keluarganya yang beberapa hari ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, dikarenakan rasa sakit yang dialaminya. Rasa sakit yang dirasa sangat aneh, karena sudah dibawa ke dokter, sudah diberikan obat, tapi tidak ada perubahan secara signifikan dari reaksi obat yang sudah diminum. Korban ini setiap malamnya selalu meronta-ronta kesakitan. Ia ketakutan, seperti ada sesuatu yang sedang mengintainya. Pak Wandi menceritakan kepada Pak Wiryo kalau anaknya, sebut saja namanya adalah Ari. Ari di dalam tidurnya setiap malam selalu mengigu meminta tolong. Setelah mendengarkan cerita dari Pak Wandi, Pak Wiryo bergegas mendatangi kediamannya Pak Wandi untuk melihat langsung keadaan si Ari. Di saat Pak Wiryo melihat kondisi Ari yang memang dalam keadaan terbaring di dalam kamarnya, Ari masih di atas kasur, menggelinjang, dan langsung memegang perutnya yang masih merasa sakit. Ari kesakitan minta tolong. Pak Wandi yang mendengar teriakan dari anaknya memohon kepada Pak Wiryo agar anaknya bisa disembuhkan. Pak Wiryo yang melihat kondisi Ari yang sangat kesakitan, dia pun mencoba menanganinya dengan beberapa doa-doa yang dipanjatkan, dan langsung reaksinya bisa dirasakan oleh Ari. Ari yang tadinya menggeliat kesakitan, perlahan-lahan setelah Pak Wiryo membacakan doa-doa ayat suci, akhirnya Ari bisa istirahat dengan tenang. Di dalam keadaan tubuhnya yang masih merasa lelah, Pak Wandi menanyakan kepada Pak Wiryo, "Sebenarnya ada apa, Pak? Apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa tiba-tiba anakku bisa terdiam seperti itu? Padahal tadi sebelum Bapak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga sebelum Bapak memegang anak saya selalu menggelinjang kesakitan. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak?" Mendengar deretan pertanyaan dari Pak Wandi, sebenarnya Pak Wiryo enggan menceritakan dan enggan menjelaskan siapa sebenarnya di balik kejadian itu yang membuat Ari merasa sakit-sakitan. Tapi karena desakan dari orang tuanya si Ari, akhirnya Pak Wiryo menceritakan sedikit siapa sosok itu. "Begini, Pak, mohon maaf kalau saya salah lihat. Mohon maaf. Karena ini hanya sebatas apa yang saya lihat.
Dan ini pun atas kuasa Sang Pencipta. Atas izinnya, saya bisa melihat sosok lain yang ada di tubuh anak Bapak. Sosok yang ada di dalam tubuh anak Bapak ini, semacam sosok ular yang melilit tubuh Ari. Ia sering datang dan sering pergi. Datangnya tiba-tiba dan berpindah secara tiba-tiba. Dan mungkin saat saya sedang membacakan doa, ular itu masih melingkari anak Bapak. Tapi sekali lagi, saya mohon maaf, ini hanya apa yang saya lihat. Ular? Maksudnya ular apa, Pak? Tanya Pak Wandi kebingungan. Kalau dari yang saya lihat, dari fisiknya itu ular, tapi wajahnya menyerupai wajah manusia. Pak Wiryo enggan menjelaskan ciri-ciri dari ular yang berwajah manusia itu. Sebagian besar tubuhnya itu adalah ular, dan juga sosok ular itu kini sudah hilang dari pandangan Pak Wiryo. Sementara orang tuanya Ari terus menanyakan siapa di balik siluman ular yang melingkari anaknya itu. Siapa yang sudah membuat anaknya sakit-sakitan. Mohon maaf, Pak. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Saya tidak mau menuduh siapapun. Karena ini tidak terlihat secara kasat mata, yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Yang paling terpenting dan yang paling utama, semoga saja anak Bapak tidak lagi diganggu oleh ular itu. Semoga saja Ari diberikan umur yang panjang dan diberikan keselamatan, serta diberikan perlindungan. Sebenarnya dari mana ular itu berasal, Pak? Pak Wandi masih terus bertanya kepada Pak Wiryo. Pak Wiryo yang ditanya terus oleh Pak Wandi. Sementara Pak Wiryo masih enggan menjelaskan. Karena mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Wandi. Entah itu melakukan kesalahan terhadap si pemilik ular, atau mungkin dengan cara dia meminta uang, atau dengan cara dia meminjam, atau memakai uang itu, dan tidak dikembalikan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo, Pak Wandi mengarah ke salah satu orang. Apakah ini ada kaitannya dengan orang itu, Pak? Mohon maaf sekali lagi, Pak. Saya tidak mau menceritakan. Yang paling utama dari niat Bapak, Bapak mau manggil saya untuk datang ke sini. Mohon maaf jika tanpa seizin dari Sang Pencipta, saya juga tidak bisa datang ke sini. Tapi saya tekankan sekali lagi, saya tidak mau menceritakan atau menjelaskan siapa yang sudah sengaja mengirim wujud siluman ular yang menyuruh siluman ini datang untuk menyerang anaknya Bapak. Setelah obrolan itu, dan kondisi Ari sudah mulai tenang, Pak Wiryo mencoba menerawang apakah benar kondisinya sudah aman. Namun ternyata belum. Masih ada aura atau hawa negatif yang ada di dalam tubuh Ari. Ari yang memang sudah terlanjur memakan batal haramnya si pemilik ular. Makanya di dalam tubuh Ari ada semacam pintu yang mudah dimasuki siluman ular, yang sewaktu-waktu bisa datang secara tiba-tiba. Dan bahayanya jika pintu itu tidak ditutup di dalam tubuh Ari, bisa mengakibatkan hal yang fatal. Ari bisa kehilangan nyawa, karena memang di balik aura negatif yang ada di dalam tubuh Ari, tidak lain adalah untuk menjadikan Ari tumpal pesugihan dari pemilik siluman ular itu.
Pak Wiryo yang melihat kondisi Ari seperti itu, meminta izin kepada orang tuanya, yaitu Pak Wandi. "Mohon maaf, Pak. Anak Bapak ini kalau boleh saya meminta izin, bagaimana kalau hari ini ikut ke tempat saya, biar saya bisa lebih mengontrolnya, lebih mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Ari sembari saya pimpin, agar kedepannya dia bisa selamat dari gangguan siluman ular yang masih mendorong dirinya. Dan ini pun mohon maaf Pak Wandi, ketika nanti Ari saya bawa pulang, saya tidak bisa menjanjikan kalau siluman itu tidak datang lagi." Mendengar perkataan dari Pak Wiryo, tanpa pikir panjang Pak Wandi mengizinkan Ari tinggal bersama Pak Wiryo. Setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, singkat ceritanya, Ari sudah ada di kediamannya Pak Wiryo. Ari diajarkan tata cara sholat malam. Diajarkan cara bagaimana melakukan sholat-sholat yang dikhususkan untuk menangkal apa yang sudah ada di dalam tubuhnya. Ari diajarkan dan dituturkan satu persatu. Ari mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Wiryo. Sembari dibimbing, sembari dibantu. Dan memang benar, sosok siluman ular itu mendatangi kediamannya rumah Pak Wiryo. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ari, dia yang sudah berusaha dekat dengan Sang Pencipta, siluman ular itu hanya bisa di samping Ari. Saat Ari sedang melakukan sholat, siluman ular itu berusaha untuk masuk ke tubuhnya Ari. Tapi karena kuasa dan izin Sang Pencipta, ular itu hanya ada di sekelilingnya, tidak bisa masuk lagi. Siluman ular itu datang dengan maksud untuk mengambil tubuh Ari. Tapi karena memang Ari ini seorang anak yang tekun, yang mau diajarkan, yang mau menurut apa yang disarankan oleh Pak Wiryo, alhamdulillah Ari bisa selamat. Tapi ternyata di sini berdampak kepada si pemilik siluman ular itu. Ari menceritakan apa yang membuat dirinya menjadi incaran dari pemilik siluman ular itu. Waktu itu Ari menceritakan kepada Pak Wiryo. Ari dikasih uang lebih, dikasih apa yang ia inginkan, dan selalu dicukupi kebutuhannya oleh si pemilik ular itu. Setiap hari selalu dikasih lebih. Sebulan sebelum dirinya mengalami kejadian sakit secara tiba-tiba. Sebelumnya Ari seperti anak emas, selalu diberikan lebih oleh si pemilik siluman ular itu. Nah, setelah hampir kurang lebihnya setengah bulan, Ari berada di tempatnya Pak Wiryo. Orang tuanya Ari setiap hari menjenguk, dengan memberikan bekal, dengan membawakan pakaian, dan sering menanyakan bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana kehidupan anaknya saat ada di tempat Pak Wiryo. Apakah dia menjadi anak yang rewel atau menjadi anak yang penurut? Orang tuanya selalu memantau setiap harinya, sampai hampir 15 hari Ari tinggal di tempatnya Pak Wiryo. Singkat ceritanya, setelah 2 minggu lebih Ari berjuang mengeluarkan pengaruh negatif yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata berdampak pada si pemilik siluman ular itu. Tapi waktu itu kebetulan saja, selamatnya Ari dari siluman ular itu. Tidak berselang lama, satu dari bagian keluarga pemilik siluman ular itu ada yang meninggal dunia. Mungkin dari ceritanya, mohon maaf, ini menurut pendapat Pak Wiryo. Siluman atau iblis yang sengaja ingin menumbalkan seorang, namun telah gagal, biasanya berdampak kepada si pemilik sendiri.
entah itu istrinya, entah itu anaknya, atau dari keluarga dan kerabat yang paling terdekat, dipastikan akan ada yang meninggal dunia. Pak Wiryo tidak berani menjelaskan kematian orang itu. Ada hubungannya atau tidak dengan gagalnya siluman ular itu saat menumbalkan Ari. Pak Wiryo yang sudah membantu Ari, yang sudah menuntun Ari mengikuti aturan, mengikuti tata cara yang disampaikan Pak Wiryo kepada Ari, agar Ari mau melakukan ibadah, puasa rutin agar dirinya ini benar-benar bisa selamat dari siluman ular yang memang datang sengaja untuk menjadikan dirinya tumbal. Dan alhamdulillah, Ari bisa selamat. Dari pengalaman Pak Wiryo yang sudah beberapa kali menangani pasien, yang rata-rata hampir saja nyawanya akan dijadikan sasaran oleh siluman iblis pesugihan, dan rata-rata selamatnya orang-orang yang sudah ditangani akan berdampak pada si pemilik tersebut. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.